bersama dengan anak-anak. Kekurangan bukan berarti saya nggak. Saya angkat tangan gini. Oke, semua ready untuk menyembah Tuhan hari ini sama-sama, men? Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Nanti lagi tolong tampilkan teksnya ya. Never lost. Haleluya. Yes Lord. Shikidiaralaba karalaba 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 karalaba. Shikidiaralaba karalaba karalaba. Berkati acara WFA kali ini Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyaksikan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk teknis, sinyal yang baik, tidak ada kesalahan teknis Tuhan. Gadget yang kami pakai Tuhan untuk live dalam nama Tuhan Yesus semua tidak ada terkendala ya Tuhan. Suara baik, semua disampaikan menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Haleluya. Yes Lord, you never lost a battle Lord. Haleluya. Let's we worship God. Jesus. Haleluya. Haleluya. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus, everything possible. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now. You're asking, yes Lord. Hallelujah. My walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all. You can do all things. Yes, Lord, you can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Oh, Ramashikiriaralama. You never lost a battle. Oh, Jesus, my God, you never lost a battle. Right here, right now, you never will. Oh, Jesus.
Right now, right now, I know you're able, and my God, come through again. Right now, I know you're able, and my God, come through again. Right now, right now, I know you're able, and my God, come through again. Come on. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. But you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. I know, you never will. I know, you never will. Hallelujah, hallelujah. Oh, you never will. Jesus, you are the victorious. My God, my Savior, the reason is you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang terus berperang Tuhan, menggantikan kami berperang Tuhan. Kau berada di kepala barisan Tuhan, mengalahkan semua musuh-musuh kami ya Tuhan. Dan kami percaya WFH kali ini akan membawa dampak dalam kehidupan kami, membawa perubahan yang besar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba, berkati Pastor Henok yang akan menjadi narasumber, dan juga berkati setiap orang yang menyaksikan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinyal, semua baik, tidak ada kendala, tidak ada hambatan sedikit pun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan, amin. Wih, kencang banget. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Akang Gedang Elvan. Akang Gendang, ikuti saya ya. Kalau saya bilang mundur, mundur ya. Mundur. Mundur. Oke, hai guys, apa kabar semuanya? Welcome back with me, Moses, di WFH kali ini, How to Stay Positive in New Normal with Pastor Henok. Oke, saya mau invite Pastor Henok kali ini, yang sudah join, saya udah lihat ya. Gimana sih cara invite? Wait. Van, gimana Van? Bantu Van. Gue kok lupa ya. Ini yang mana ya? Saya akan invite, oh ini. Yes, Pastor Henok. Nah, ini dia ready. Oke, apa kabar semua? Sudah dapat kiriman rendang dan sate kambing di rumah? Wah, Pastor Henok, apa kabar? Kabar baik. Salam. Di Taman Eden nih, Pastor. Ya, begitulah. Oke, tunggu saya pakai earphone dulu. Pastor Henok baik? Sehat. Gimana bro? Moses juga? Puji Tuhan, sehat Pastor. Puji Tuhan, sehat. Full nih layarnya dengan muka saya. Iya. Oke. Ya, kali ini bersama dengan Pastor Henok, How to Stay Positive in New Normal. Ya, kita semua tahu bahwa Pastor Henok ini hamba Tuhan yang luar biasa diurapi, sangat
apa ya, sangat balance menurut saya, karena dia juga aktif melayani pastinya seorang pastor gitu loh. Tapi juga dia bergerak di marketplace. Betul pastor ya? Iya. Pastor Henok ini bergerak di bidang properti yang saya tahu. Pokoknya kalau ngomongin properti itu pasti mindset saya itu Pastor Henok gitu ya. Woi. Dan juga ada Masih bisnis-bisnis belajar. yang sudah dijalani pastor ya, yang sedang dijalani, dan juga sebelumnya juga banyak pengalaman bisnis yang Pastor Henok tuh gak asing lagi tentang berjualan, tentang selling produk, tentang ya banyak hal bisa dilakukan. Dan episode kali ini How to Stay Positive in New Normal ini pastinya banyak, setiap kita tuh mengalami hal-hal yang gak enak pastor ya. Contohnya misalnya saya terkena imbasnya di bidang entertainment, saya MC, banyak event-event tuh yang close, tidak ada. Sehingga secara pekerjaan, secara income itu hampir gak ada. Dan teman-teman musisi juga, banyak pihak lain seperti pariwisata, itu juga banyak sekali mengalami penurunan. Nah, kalau Pastor Henok sendiri di bidang properti gimana? Ada imbasnya nggak? Terkena Sangat lah. dampaknya nggak? Sangat. Tetapi ya memang ya dengan kesempatan ini saya juga mau sharing ya, ternyata emang Tuhan tuh senantiasa memelihara hidup kita ya. Yes. Dengan banyak cara, dan salah satunya dengan pengalaman yang saya mau sharing hari ini juga sedikit banyak itu saya bisa saksikan memang itu anugerah Tuhan ya, pertolongan Tuhan, Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian, terus dibukain gitu kayak tuntunan untuk bisa melihat peluang-peluang yang justru terjadi pada saat-saat ini gitu, yang ibaratnya orang lagi susah, justru di sini kan Tuhan masih bisa membukakan banyak jalan gitu untuk kita bisa lihat peluang-peluang. Dan saya sih harap ini bisa jadi berkat juga ya buat kita semua, kalaupun tetap kita sama-sama berjuang dan tetap positif justru sesuai dengan temanya. Iya. Tapi ya mungkin ini kita harus sama-sama discuss ya, sama cerita untuk bisa saling menguatkan lah. Betul sekali Pastor. Itu tujuan kita berdiskusi kali ini. Dan memang kalau kita melihat faktanya Pastor ya, justru banyak dampak yang negatif terjadi di tengah kondisi seperti ini, di new normal seperti ini ya. Kalau saya melihat berita tuh banyak kejahatan yang terjadi. Misalnya yang paling parah adalah baru-baru ini seorang ayah membunuh anaknya sendiri gara-gara stres, dia di PHK, gak punya uang. Betul. Pelampiasannya ke istrinya, ke anaknya, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Justru di sini kalau saya bilang bukan virus COVID-19 ini yang mengerikan, tapi mentalnya itu yang justru membawa dampak yang semakin lebih besar lagi ya. Iya betul. Dan juga banyak kejahatan yang lain gitu. Nah, Pastor punya tips nggak gimana sih caranya punya pikiran yang positif di tengah kondisi yang mungkin orang tuh sulit banget kayaknya mentok, kayaknya udah nggak ngerti lagi gimana, tapi tetap bisa berpikiran positif. Ada nggak sih Pastor tips-tipsnya? Ya, jadi waktu memasuki pandemi ini, memang kan saya sempat mulai melihat nih ya kondisinya, dan ada satu orang teman juga di orang bisnis gitu, dia terutama juga bisnis di properti, dia bilang, Pak, kayaknya kita siap-siap hidup dari tabungan kita nih ya. Karena alasannya dia ya bisnis tuh akan stuck dan cenderung turun gitu. Dan ya saya juga bilang ya betul sih, cuman situ kan punya tabungan. Kalau saya kan tabungan juga mungkin harus belum ada, nggak sebesar yang ini kan. Jadi ya satu sisi saya akui memang itu kondisi yang ada ya, dan akhirnya memasuki pandemi PSBB waktu itu, dan kemudian kesininya saya mulai berdoa, dan di situ Tuhan tuh kasih hikmat ya. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini buat diri saya pribadi ini bukan hal yang baru. Ya. Ini adalah pengulangan dari sebelum-sebelumnya. Jadi Tuhan kasih hikmat tuh seperti Daud ya, waktu dia menghadapi Goliat ya. Daud dikasih baju untuk perang, tapi Daud tuh nolak. Enggak lah, saya pakai senjata yang saya biasa gunakan. Karena dulu saya pernah ngalahin musuh-musuh saya melalui ini gitu. Dan saya dulu ngelawan beruang, saya ngelawan singa. Dan
saya percaya kalau Tuhan sertai saya menghadapi beruang singa, maka saya juga akan bisa menang mengatasi Goliat gitu. Itu kayak Amin. kayak jadi ini saya gitu. Jadi sesuatu yang mencerahkan lah ya. Dan Hmm. akhirnya membuat saya tuh mulai bangun, mulai memikirkan gimana peluang dan Tuhan mulai bukakan gitu. Hal-hal Wow. yang kira-kira itu bisa membuat kita bisa survive ya. Yes. Gitu sih. Jadi memang kita harus punya pegangan dalam firman Tuhan supaya itu kita bisa menghadapi tantangan yang kita hadapi itu dengan penuh kemenangan, Pastor ya. Betul, Dan betul. kondisi new normal ini kan sesuatu yang baru ya, Pastor. Tapi saya tahu kisahnya Pastor itu bukan dari new normal aja mengalami tantangan ya, bahkan dari usia anak-anak. Usia anak-anak, Pastor itu sudah mengalami perjuangan yang mungkin nggak semua anak-anak itu mengalaminya. Ya, yang saya tahu orang tua Pastor Henok, papanya meninggal ketika Pastor usia 8 tahun, Pastor ya. Sedangkan Iya, Pastor itu anak pertama dari 4 bersaudara. betul. Yang saya kenal itu yang kedua Kak Johan, Kak Rain, Kak Teto gitu ya. Pastor aja yang anak pertama usia 8 tahun, yang paling kecil usia berapa, Pastor? 2 tahun, 2 Teto. tahun. Yang badannya paling kecil. Paling kecil, paling kecil. Oke, itu usia 8 tahun tapi ditinggal papa di mana sang tulang punggung keluarga itu harus survive gitu ya. Sedangkan waktu itu mama belum punya pekerjaan, Pastor ya. Ibu rumah tangga Belum, biasa belum. ya. Nah, Belum. itu gimana, Pastor? Tantangannya, gimana caranya kebutuhan sehari-hari, sekolah, terus Iya, iya. mungkin bayar kontrakan, segala macam itu gimana, Pastor? Ya, jadi Berjuang ya? waktu itu sih saya ngelihat orang tua saya, mama saya tuh mengalami transformasi ya, perubahan. Karena mama saya tuh awalnya dia sangat bergantung sama papa saya, seorang yang bekerja PNS. Mama Mhm. saya nggak punya kemampuan apa-apa, hanya sebagai seorang ibu rumah tangga dan menikmatilah ya uang gaji dari orang tua, dari suaminya, dan kami juga dibesarkan tanpa ada tantangan. Tapi begitu nggak ada orang tua, nggak ada papa, mama saya berubah. Mama saya berubah, dia menjadi orang yang mulai bertekun ya, mulai cari Hmm. peluang apa usaha, dan ya menariknya itu mengubah segalanya ya. Karena mama saya itu tadinya nggak bisa masak, nggak bisa Hmm. bikin kue. Tapi begitu ada kejadian itu, new Hmm. normal zaman itu, akhirnya mama saya bikin kue gitu. Mulainya kuenya Wow. itu kue-kue yang dianggap orang oh salah bikin nih gitu, karena gagal terus gitu. Ah. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, mama saya akhirnya bisa menemukan peluang dari usaha kue kecil-kecilan itu. Gitu. Jadi kita mulai dapat income tambahan. Memang saya Hmm. mama saya itu ada pensiun ya, Hmm. tapi kan pensiun kecil. Tapi waktu pas di jalani bisnis kecil-kecilan kue itu, justru akhirnya kami Ya. bisa survive dan bisa dibesarkan ya, bisa sekolah, bisa perguruan tinggi Wow. dari itulah rahasianya. Wow, luar Ya biasa. pasti. Jadi yang tadi nggak bisa masak, bikin kue karena suatu kondisi, akhirnya kekreativitasan tuh muncul, Pastor ya. Dan by the way, Betul, saya pernah iya. nyicipin kue almarhum mamanya Pastor Henok itu luar biasa, tidak terlupakan enaknya. Sangat-sangat enak. Nggak percaya kalau dulunya nggak bisa masak gitu ya. Tapi ternyata itu dari jualan kue panada bisa membesarkan 4 Ya, anaknya. Luar biasa. Wow, top banget. Dan by the way, Pastor Henok ini viewers kalau boleh tahu dia itu lulusan dari sekolah yang top gitu ya. Dari SMA 68. Wah, itu wow. anak-anak pinter di situ. Bayangin dari ibu rumah tangga, seorang janda bisa membesarkan anaknya pinter-pinter. Dan Pastor Henok sekolah di SMA 68, which is itu sekolah unggulan yang ada di Jakarta. Kalau tuh Anggun C. Sasmi itu teman sangkatannya Pastor Henok ya? Iya, sangkatan, tapi nggak terlalu kenal. Nggak terlalu kenal ya. Mungkin Anggun yang kenal Pastor Henok mungkin ya. Oh, itu terbalik. Lalu setelah lulus dari SMA 68, Pastor Henok kuliah di UI, Pastor ya? Di Politeknik UI. Politeknik. Dulu masih Politeknik di UI. UI ya. Wow, itu dahsyat banget SMA 68, terus kuliah UI. Dibayangin, jadi kalau misalnya dulu nyerah nih Pastor Henok, waduh,
ditinggal orang tua, hidup susah yang tadinya enak, serba survive, tapi bruk, mengalami hal yang merubah total new normal saat itu. Tapi justru ada perjuangan, sisi positifnya Pastor Enoch terus melangkah maju meraih cita-citanya tinggi banget Pastor ya. Tapi nggak hanya di situ aja Pastor ya. Kayaknya waktu lulus kuliah, mulai bekerja itu ada ngalamin struggling juga nih Pastor. Iya benar. Waktu Gimana itu cerita itu Pastor? lulus pas saya cerita pertama lulus kuliah ya, pas habis kuliah itu saya menemukan keanehan ya. Karena di antara teman-teman saya kuliah lulus dan kampusnya kan lumayan ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak punya masalah gitu diterima kerja tuh cepat. Tapi di antara semua teman-teman saya sendiri yang saya belum terima gitu, belum terima kerja, belum dapat kerja. Nah, akhirnya saya ya di situ mulai bertanya gitu. Apalagi saya mulai mengenal Tuhan, udah berdoa sungguh-sungguh. Nah, ketika saya ketemu kondisi itu, saya belajar ya melewati proses itu dan akhirnya Tuhan memberikan satu pengalaman bahwa memang kita harus tekun berdoa sampai satu waktu setelah berdoa sedemikian rupa saya ketemu dengan salah seorang mentor saya itu om saya juga dia yang udah membimbing saya bertobat pertama kali. Dia bilang kalau kamu percaya Tuhan kamu hidup, kamu harus berdoa sungguh-sungguh dan ya dia kasih masukan seperti itu. Dia bilang ya andai kata kamu masuk ke dalam ruang doa, kamu jangan keluar sebelum kamu yakin Tuhan jawab doa kamu gitu. Wow. Dan jadi terus berdoa sampai itu dijawab dan keluar gitu Pastor ya. Harus sampai jadi dia dulu. memberi challenge tantangan tuh, coba kamu buktikan gitu Tuhan kamu tuh hidup melalui kamu masuk doa gitu ya. Dan saya buktiin itu pengalaman sungguh-sungguh ya. Waktu itu saya kayak jadi rema pernyataannya dia tuh. Saya akhirnya putusin hari Sabtu saya nggak kemana-mana. Saya masuk ruangan, kamar, doa. Doa aja. Saya nangis, berseru lah sampai pakai bantal tutup mulut saya biar nggak kedengeran. Karena kan teriak gitu ya. Iya. Doanya berdoa. Terus tiba-tiba kurang lebih kalau nggak salah udah 2 jam ya. Saya ingat berdoa. Tiba-tiba saya dapat sesuatu kayak yakin gitu. Dan ini kayaknya jawaban Tuhan nih. Bener gitu, itu hari Sabtu saya ingat. Seninnya saya dapat panggilan kerja. Wow. Itu yang bikin saya lama, 2 hari. Doanya 2 hari. Wow. Iya 2 hari ya. Doa sebelumnya kan memang udah tiap hari ya. Tiap ikut pemuritan apa kita saya minta doakan. Ikut persekutuan pemuda kita berdoa. Tapi untuk doa pribadi itu yang nasihat om saya itu. Dia bilang, buktiin benar-benar Tuhan hidup. Masuk kamar, berdoa sungguh, bener. Dalam 2 hari, Sabtu saya doa, Seninnya dijawab. Nah udah, saat itu saya, puji Tuhan lah. Jadi lewatin kejadian itu saya belajar Tuhan tuh menjawab doa kita. Ya, terus. Tapi setelah itu juga ada pengalaman lain. Ya. Apa itu, Pastor? Jadi pengalamannya adalah ketika masuk kerja sekian ya udah berapa tahun lah ya. Terus Indonesia masuk masa krisis. Krismon, kalau masih ingat Krismon tahun 98. 97 98 lah ya. Nah, saya pas baru pindah kerja ke satu perusahaan yang bagus waktu itu di perusahaan asing. Nah, waktu saya masuk di situ saya sebenarnya udah nikmatin nih, nih enak perusahaannya di Sudirman. Wow, bisa ini kan, bisa dapat kenyamanan gitu. Masuk Krismon, saya dengar ada selentingan, ini perusahaan kita mulai kehilangan proyek dan akhirnya saya dengar orang-orang mulai dipanggil untuk ketemu bos, ketemu bagian personalia waktu itu. Ternyata waktu mereka keluar ruangan, saya dengar mereka di PHK. Dan hari-hari itu kita lihat aja siapa nih yang dipanggil gitu. Dan tiba saatnya saya yang dipanggil, saudara. Ya, saya pas dipanggil, udah nih, saya kena nih, bener. Masuk ruangan, saya dikasih tahu kondisi perusahaan seperti ini, dan saya cuma dikasih waktu sampai akhir bulan. Setelah itu, udah resign gitu, di PHK. Wow. Nah itu deg-degan juga tuh. Gitu. Jadi
lewatin masa itu memang nggak mudah juga ya. Dan lagi-lagi saya belajar, makanya saya senang nih diminta untuk sampaikan hal ini. Karena kita harus positif ya. Tuhan pasti punya jalan buat setiap kita. Dan waktu saya menghadapi kondisi itu sama lagi. Saya juga nggak tahu nih. Teman-teman saya mulai kasih kabar. Wah, emang bidang kita, saya tuh bidang teknik sipil. Saat itu lagi di PHK-PHK-in gitu. Jadi saya lihat, wah ini memang udah sulit lah kerja nih. Dan nggak tahu lah usaha apa gitu. Tapi puji Tuhan ya, waktu itu saya dapat kayak hikmat untuk belajar firman Tuhan. Jadi saya punya kesempatan untuk apa namanya, ikut sekolah Alkitab dulu dari gereja. Ada kasih kita pemimpin pemuda waktu itu diberikan kesempatan untuk sekolah Alkitab belajar. Dan di sana tiba-tiba ada satu orang pembicara, saya ingat banget, dia lagi ngajar. Tiba-tiba dia kayak nubuatnya gini. Di antara orang-orang yang ikut sekolah Alkitab ini, ada yang masuk sekolah Alkitab ini karena nggak ada lagi di PHK. Dan kalian masuk sekolah ini karena di PHK gitu, karena ada waktu gitu sekolah. Tapi ketahuilah, nanti selesai dari ini kalian pasti dapat kerja. Itu nubuatan itu ngalir aja, dia ngomong tuh. Ya. Entah kenapa omongannya dia tuh kayak kena di saya. Wah, saya nih, amin. Pas banget gitu, Pastor ya. Pas banget. Dan luar biasanya, tahun 98 saya masih ingat itu masih banyak orang tuh di PHK semua. Teman-teman saya udah jobless semua. Bulan awal tahun, saya ditelepon sama salah seorang ya keluarga jauh ya. Dia nawarin, Henok, kamu kan lulusan kampus kamu ini kan, sebutkan. Terus, kamu mau nggak kerja? Ya saudara, ini orang kan lagi kayak gitu ya, saya bilang ya mau lah. Dia berpikir karena saya lulusan kampus Poltek UI gitu, jadi dia pikir saya nggak mau terima kerjaannya dia. Saya bilang ya dalam hati saya, wah ini dia. Puji Tuhan awal tahun itu saya kerja lagi. Jadi itu saya lihat memang Tuhan tuh baik banget ya. Gimana ada aja jalan gitu sampai yang kita masuk kondisi-kondisi yang memang nggak mudah gitu dan mustahil gitu. Tapi justru di situ tuh Tuhan selalu tolong kita gitu. Makanya saya yakin setelah masuki pandemi ini, waktu pas saya tadi cerita di awal, saya yakin tuh dia pasti bekerja buat kita semua. Amen. Yang percaya. Jadi ya itu sih pengalaman yang mungkin amazing story, Pastor ya. Jadi sempat bekerja dan krisis moneter ketika tahun 97-98 di PHK, kondisi sulit lagi gitu ya. Tiba-tiba sebelumnya udah enak gitu ya kehidupannya, dapat pekerjaan, tiba-tiba di PHK. Dan Pastor Renato mengambil tindakan yang positif, tidak mengeluh, mungkin tidak tidak dalam kondisi yang terpuruk terlalu lama, tapi justru mengambil sekolah Alkitab, tapi tekun berdoa dan akhirnya mendapatkan jawaban Tuhan. Iya. Dapat pekerjaan baru, Pastor ya. Oke. Iya. Saya kasih persilakan bagi viewers yang mau bertanya seputar how to stay positive in new normal with Pastor Henok. Silakan bisa tulis di kolom komen. Oh, sudah ada nih satu pertanyaan dari Mayor. Pastor pernah nggak waktu pasrah atau hopeless dalam kondisi krisis? Misalnya waktu kondisi PHK kemarin atau mungkin waktu kecil, gimana sih Pastor rasanya? Masih anak-anak, nggak ngerti mau ngapain, terus pasti PHK, aduh rasanya pasti nggak enak dong. Nggak ada gaji, nggak ada uang, gimana caranya melanjutkan hidup? Gimana Pastor? Ya waktu masih kecil sih sebenarnya nggak terlalu, karena kan kita masih kecil ya, nggak terlalu berasa. Tapi pernah satu waktu, akhirnya tuh saya ngerti yang namanya hopeless, pasrah itu karena apa? Waktu mama saya sharing cerita kondisi kita nih. Kita udah nggak ada income kan, papa saya udah nggak ada waktu itu, dan tanda kutip ya keluarga saat itu akhirnya jadi nggak terlalu support saat itu. Dan memang sebenarnya itu bukan salah keluarga ya, tapi kondisi itu terjadi sehingga kita tuh jadi merasa, wah gimana nih kita nih masih kecil-kecil. Dan mama saya cerita, dan akhirnya kita nangis
karena kondisi itu ya, jadi apa? Saya jadi ini juga nih. Jadi Bisa kayak keinget. Pastor, gak apa-apa. Ya jadi itulah mungkin yang saya ngerasa kita tuh ngerasa hopeless ya. Ini gimana? Terus kondisinya kita nggak bisa minta bantuan dari siapa-siapa gitu. Jadi itu pertama kondisi yang saya rasakan ya, hopeless yang mungkin tadi ditanyakan. Jadi saya pikir sih wajar ya, semua kita pasti kalau lagi ngadapin masalah pasti hopeless tuh ada muncul. Dan waktu pas saya kena PHK juga itu saya hopeless. Wow. Hopelessnya artinya ya sia-sia gitu. Saya merasa saya udah kuliah, saya punya kebanggaan, kuliah di kampus negeri saat itu dan bagus menurut orang-orang. Dan saya anak pertama, harusnya saya bisa kasih meringankan orang tua saya, tapi justru saya kena PHK gitu. Itu berasa lah, ya. Ya, jadi itu pernah saya rasakan. Ya. Tapi ya akhirnya melewati itu semua juga Tuhan tuh ya tolong juga gitu. Artinya saya juga dimampukan untuk bisa bangkit lagi gitu. Amin. Jadi it's okay not to be okay, Pastor ya, kayak judul drama Korea. Judul drama Korea ya. Bagus tuh Pastor kalau dibikin seri drama Korea. It's okay apa tadi? It's okay not to be okay. Oh, it's okay not to be okay. Jadi memang ya kondisi yang sulit ya nggak apa-apa. Kita juga manusia, kita ngerasa hopeless, kita ngerasa butuh bantuan. Tapi yang paling penting itu yang saya tangkap, ya larinya ke Tuhan, Pastor ya. Berharap sama Tuhan, berdoa, kuat-kuat. Jangan nyerah, misalnya, aduh baru berdoa 5 menit, udah ngerasa capek, aduh doa saya belum dijawab ya, baru 5 menit. Ya berjam-jam lah, diam dalam hadirat Tuhan, minta jawaban doa yang memang Tuhan itu juga ngelihat perjuangan kita juga. Oke, siapa lagi mau bertanya? Dan by the way, Pastor, sekarang bergerak di bidang properti itu, ceritanya gimana itu, Pastor? Tiba-tiba masuk ke ranah properti, apakah sebelumnya punya pengalaman di bidang properti? Ya, sebenarnya sih saya mau klarifikasi ya. Sebenarnya kalau dibilang saya bergerak di bidang properti bukan berarti saya punya properti ya. Kan, saya lebih ke arah awalnya itu kan saya full time gereja ya. Ya. Nah, waktu saya full time, pemahaman saya waktu saya tinggalkan pekerjaan, saya mau jadi hamba Tuhan, terus saya tinggalin semua duniawi. Duniawi, oke. Termasuk kerjaan gitu. Sampai saya resign tuh, saya pamit sama bos saya, bilang saya mau gereja nih, ada kerjaan. Mereka kaget, loh kamu lagi kerja, kok jadi begini? Tapi karena saya udah niat mau tinggalkan, ya akhirnya saya hijrah lah. Hijrah, oke. Itu sekian tahun lah. Tapi di situ saya mengalami kondisi tanda kutip nggak terlalu maksimal ya. Kondisi nggak maksimal. Nah, terus melewati masa seperti itu, tapi tetap pelayanan. Iya. Ya, tapi saya ngeliat memang ini faktor, dulu kan gereja kita juga secara keuangan belum kuat ya, dan sampai sekarang mungkin kita masih bergumul ya. Jadi saya lihat nih kalau sistem seperti ini, saya rasa saya nggak bisa maksimal. Karena kalau saya mengharapkan gereja, saya nanti akan juga kesulitan gitu kan, dan akhirnya sampai itu satu waktu ada satu orang hamba Tuhan juga, namanya Pastor Komhi dari Singapura. Saya ingat saya datang seminarnya dia dan dia bukakan mengenai mandat budaya. Mandat budaya itu cerita konsep mengenai bahwa Tuhan sudah memberikan kita mandat untuk memiliki otoritas atas bidang-bidang yang ada di dalam dunia ini gitu. Jadi misalnya belajar, pekerjaan, bisnis, politik itu termasuk daripada mandat budaya. Jadi anak Tuhan tuh, orang percaya tuh harus menjalankan mandat itu, jangan meninggalkan gitu. Jangan lepas gitu, karena kita udah di tanda kutip dipanggil Tuhan, kita tinggalin semua itu. Salah. Justru kita harus menggunakan mandat itu. Dan itu kayak mencerahkan saya juga. Akhirnya saya mulai belajar lah namanya bisnis kecil-kecilan, dan mulai dari situlah saya mulai ketemu bisnis, dan akhirnya satu waktu saya punya kesempatan hobi saya tuh, karena nanti saya cerita, soalnya saya kenapa akhirnya saya juga banyak berhubungan dengan dunia internet, karena gara-gara ini sebenarnya, gara-gara saya dulu diberi tugas sama gereja untuk buat bahan komsel.
Nah, kenapa saya juga buat bahan komsel? Sebenarnya saya juga ngerasa ya pelayanan bahan komsel itu bukannya saya berkecil hati ya, ini mohon maaf nih, saya pakai istilah. Mungkin karena saya orang yang nggak aktif di luar dalam berkhotbah. Karena saya melihat dulu zaman itu ya, rata-rata full timer tuh diundang khotbah sana sini, dan saya orang yang saat itu jarang gitu, jarang diundang, dan dalam hati saya sekecil hati juga sih, kok bisa ya? Kenapa ya saya nggak seperti teman-teman gitu yang lain di undang sekolah inilah, kampus ini, retreat ini, retreat. Tapi saya dapat tugas buat bahan komsel. Nah, disitulah saya mulai menemukan gitu. Saya dapat hikmat. Potensinya gini loh. Oke lah, kamu nggak bisa berkhotbah di depan ribuan orang. Tapi waktu kamu nulis bahan, dan bahan itu dibaca oleh anggota komsel gereja kita yang kurang lebih saat itu sampai 1.000 orang, kan sama sebenarnya. Ya. Saya, oh iya benar juga ya. Akhirnya saya mulai jalanin itu, dan karena mulai melakukan tugas itu, terus saya ingat bertahun-tahun saya buat bahan komsel. Ada dari Gembala Kasih, saya kembangin segala macam. Nah, dari situlah saya mulai berurusan sama internet, komputer, semua. Nah, dari situ, yang tadi saya bilang, saya ketemu bisnis online, internet marketing. Disitulah mulai saya ngebangun wawasan saya tentang dunia internet. Dan dari situ akhirnya saya mulai terbuka peluang. Bukan peluang, istilahnya saya terbuka ide ya. Ini bisa nih, internet nih ada satu peluang untuk kita nyari uang gitu. Akhirnya dulu zamannya blog, ada AdSense. Saya belajar, saya beli buku, saya buat segala sesuatunya, belajar gitu. Akhirnya saya buat blog, saya tarik traffic supaya orang banyak datang, dan akhirnya ada iklan situ. Nah, akhirnya ada satu orang yang bergabung, saya ceritalah di depan forum teman-teman. Ya, adalah satu pemimpin juga bilang, berapa kamu udah ya puji Tuhan sih, 1 orang udah bergabung. Dia ketawa, wah 1, ngapain gitu. Ya saya sih ketawa, tapi sedikit, oke deh 1, nggak apa-apa lah, gue dihina, tanda kutip gitu. Saya, cuman saya nggak lihat negatif ya, saya justru membantu saya untuk termotivasi. Termotivasi. Nah, setelah itu saya perdalam ilmu internet marketing. Nah, ketemulah sama Bro Ferry. Saya harus akui di sini, Bro Ferry itu salah satu juga yang memperkenalkan saya dengan dunia properti. Nah, sebenarnya bukan properti kami tuh akhirnya jadi marketing properti, istilahnya broker properti. Ya, lebih ke arah jual beli properti. Jadi seperti itulah akhirnya masuk ke dunia properti, Pastor ya. Iya. Kalau saya menangkap dari cerita Pastor bahwa balik lagi mundur ke cultural mandat, kultural budaya, bahwa jangan sampai kita tuh bablas gitu ya. Mentang-mentang kultural mandat, kita sampai ke duniawian banget. Tapi di sisi lain bukan berarti kita meninggalkan sisi dunia, tidak. Kita tetap melayani, tetap aktif di gereja, tapi kita juga menjadi berkat di marketplace. Dan buktinya Pastor Henok tetap melayani, tapi justru memiliki skill yang didapatkan waktu melayani, Pastor ya. Yang pertama ditugaskan mengedit bahan komsel. Ya mungkin tadi dia berpikir, saya belum diundang khotbah, tapi justru lewat pelayanan Pastor Henok bisa memberkati ribuan orang dari bahan komsel yang dibuat dan juga diedit gitu ya. Dan saya nangkep di sini bahwa church itu the most complete kurikulum, Pastor ya. Sangat komplit kurikulumnya. Semua itu ada di gereja gitu ya. You can find all things in church. Apa itu? Skill, kesetiaan, integritas, ujian-ujian apapun, semua kita bisa dapatkan di gereja gitu ya. Dan inilah fungsinya kita, harus terus jadi berkat di mandat budaya supaya kita tuh mengasah kemampuan kita, tapi juga tidak meninggalkan esensi melayani Tuhan. Betul ya, Pastor? Apalagi di tengah new normal seperti ini, banyak orang yang mungkin terkendala dalam pelayanan gitu ya. Gereja udah offline, sekarang online, gereja masih online, tidak seperti kemarin gitu ya. Banyak yang tidak melayani lagi, tapi justru kita harus kreatif, harus terus semangat melayani. Justru dari sinilah
pintu-pintu berkat itu terbuka, Pastor ya. Iya, Pastor terjun di dunia bisnis, sampai ke akhirnya marketing properti dan di dunia online juga. Which is itu membawa berkat juga yang didapatkan dari pelayanan. iya. Gitu, Pastor ya. Luar Betul, betul. biasa. Eh, apa saja yang didapatkan, Pastor, ketika sudah bergerak di dunia properti selain mungkin ya pastinya income ya, Pastor ya. Ada nggak ilmu-ilmu tertentu yang sesuatu yang mahal yang nggak bisa didapatkan dari mana-mana nih, Master? Pastor. Iya. Jadi ini makanya saya senang ya cerita gini nih, karena saya pengen tuh setiap kita yang merasa tanda kutip ya. Oh iya, saya boleh buka Alkitab nggak? Ini ada satu ayat. Boleh Saya banget, keinget. Pastor. Di ini ayat yang Yeremia 29 ya, Hmm. ayat ke-7. Oke. Yeremia 29 ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, Wow. dan berdoalah, dan selanjutnya. Saya garis bawahi ada kata buang. Buang. Buang itu sesuatu yang negatif ya, artinya kita nggak mau dibuang lah. Betul Yes, nggak? betul. Ya bro. Jadi kalau kita lagi dibuang nih, sebenarnya itu sesuatu yang nggak enak. Hmm. Ya, buangan, sekolah buangan, ya kampus buangan. Ya mungkin saya ngalamin kondisi-kondisi saya dibuang, tanda kutip ya. Karena saya nggak bisa khotbah, saya tanda kutip ya, saya bukan nyalain yang nugasin, bukan. Tapi saya akhirnya ditempatkan di satu bidang yang dibuang nih, sebenarnya nggak ada yang mau ngerjain ini, gua ngerjain gitu, rasanya gitu. Sorry ya, saya cerita apa adanya nih, bukannya Yes. untuk apa-apa, tapi memang kondisi ini real. Supaya setiap kita yang ngalamin dibuang itu jangan negatif juga. Ya. Kemudian saya juga dulu ingat ya, dulu di gereja ini kita dapat tugas. Karena orang tuh kalau males urusan sama pemerintah daerah, Ya. sama orang PLN, orang apa, minta sumbangan apa kalau ada gitu, biasanya saya suruh maju gitu, suruh ketemu. Ya kan? Nah, itu saya juga ngerasa ini kerjaan ini kayak nggak kerjaan-kerjaan pelayanan yang tidak menarik lah. Ya. Gitu. Ya, saya nggak merendahkan, tapi itu sesuatu yang nggak menarik gitu. Artinya orang yang kerja di situ mungkin ya karena mungkin nggak bisa yang lain, udah lo kerjain ini aja gitu. Ya. Bang, menurut saya sih Tapi itu ya, skill yang luar biasa, Pastor. Ya, tapi ya, justru saya mau buka rahasianya nih, bro. Saya ketemu justru peluang ilmunya dari situ itu gede banget nilainya. Kenapa? Saya bisa disitulah saya kenal orang, ya, dan orang dari latar belakang macam-macam, agama, suku, status sosial, sampai akhirnya saya ketemu belajar caranya untuk mendekati mereka gitu. Nah, ini ternyata waktu saya ketemu bidang yang tadi saya bilang properti, saya ketemu orang-orang yang seperti ini, saya sudah punya skill seperti itu gitu yang dibutuhkan. Karena kebiasaan ketemu orang, jadi saya akhirnya belajar luwes, nggak bicara bahasa kayak kita di gereja ya, rohani kan haleluya. Kalau di sekuler kan nggak ada. Yeah. Kita bicara apa adanya, dan Betul. orang tuh akhirnya tanda kutip ya, kalau saya lihat mereka seneng, dan mereka sebenarnya nggak tahu bahwa ilmu itu didapat waktu saya di gereja yang dibuang tadi. Yes, Pastor. Agree. Gitu. Ya, jadi jangan merasa terbuang. Artinya gini, kalau saya nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau ada kita mengalami kondisi dibuang, jangan negatif dulu. Karena Tuhan pasti adalah Allah yang bisa menggunakan itu untuk menolong kita sebenarnya. Yes, setuju banget, Pastor. Jadi buat teman-teman yang rasa terbuang, jangan galau, jangan merasa rendah diri, jangan nyalain keadaan, jangan nyalain banyak orang, tapi justru thinking positif. Justru dari situlah kita mendapatkan ilmu yang sangat mahal. Dan lagi-lagi ilmu yang mahal itu dapat di gereja waktu melayani. Nggak semua orang bisa punya skill seperti itu. Dealing with people is a hard thing. Betul ya, kita harus melobi pemerintah daerah, orang-orang penting, harus berdebat segala macam itu. Mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan ilmu seperti itu. Dan kalau saya boleh share nih, Pastor, saya sebagai MC itu juga mendapatkan ilmu waktu saya melayani di gereja.
Dimulai dari saya dapat kepercayaan mimpin icebreaker. Itu kan harus ceria, membangkitkan suasana gitu ya. Iya. Terus naik lagi bacain pengumuman, itu juga ilmu MC. Terus habis itu naik lagi jadi singer, jadi worship leader. Terus berkhotbah, itu jadi ilmu berkomunikasi itu saya dapatkan di gereja. Dan Iya. akhirnya saya bawa di dunia sekuler, yang tadi dibilang mandat budaya, dan dari situ saya mendapatkan income. Jadi memang ya harus nikmatin proses ya. Dari hal yang paling bawah, Pastor ya. Yang paling bawah bertumbuh, terus dibentuk, mungkin merasa terbuang gitu ya. Dan diasah, terus naik, akhirnya menjadi berkat buat kita sendiri sebenarnya. Tuh. Oke, saya sangat diberkati, Pastor. Luar biasa kesaksiannya. Mungkin banyak teman-teman juga yang mengalaminya. Silakan bagi viewers yang mau bertanya. Wah, ini pada meresponi positif banget. Amin, Pastor. Buh, yes, amin, Pastor. Setuju. Simple tapi berharga banget. Iya, itu simple tapi sangat memorable banget. Oke, Pastor. Back to the topic, how to stay positive in new normal. Sekarang yang dilakukan apa, Pastor? Mengisi kegiatan selama pandemi ini. Ya, jadi ini sharing lagi ya. Mungkin saya banyak pakai pengalaman, tapi mungkin saya punya beban ini kenapa? Karena ini pengalaman tuh mengajarin kita banyak hal ya. Jadi kita jangan anggap sepele gitu. Kita pernah gagal, kita pernah dikecewakan orang, pernah terbuang, pernah rasa nggak dianggap, dihina. Itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang sia-sia. Itu justru mengajar kita banyak lah. Ya, jadi tadi saya cerita ya, saya mulai usaha. Saya bukan hanya sendiri, ada adik-adik. Kami dari kecil tuh dulu memang diajar orang tua. Memang ini yang tadi saya bilang, mama saya tuh ngajarin kita bisnis. Dia bukan orang berhasil, orang kaya, tapi kita nggak diajarin kayak suatu cara gitu ya. Dulu bikin panada tuh gini. Johan, adik saya, dia bagian banting ya. Kemudian adik saya Pak Rain, dia bagian. By the way, saya mau ingetin Pastor, waktu kita 3-5 menit lagi. Oh gitu. Oke. Sorry. Gak apa-apa. Ya udah. Cerita aja, Pastor. Cerita aja. Iya, jadi saya singkat aja. Jadi ada sistem. Nah, satu waktu saya punya mulai usaha pulsa. Pulsa kecil-kecilannya. Nah, kita rumah di gang. Nah, terus saya lihat tempat kita tuh laris. Sementara ada toko pulsa di depan, di gang, di jalan besar, itu nggak terlalu laris. Nah, terus saya dapat pengertian gitu. Kenapa ya orang pada lebih senang belanja di sekitar dibandingkan ke depan? Ternyata banyak orang-orang kos-kosan yang rumahnya dekat rumah saya, dia males ke depan. Dia milih untuk ke tempat kita. Nah, itulah hikmat Tuhan gini loh. Ternyata ya, kalau kita mau lihat peluang, cari orang-orang males di sekitar kita. Pasti ada peluang. Itu. Jadi kalau saudara ketemu teman saudara males fotokopi, udah gue yang fotokopiin, misalnya gitu. Itu teman saya dulu kuliah kayak gitu kerjaannya. Dia bisnisnya gitu. Karena orang males nih, fotokopi, udah sama gue aja. Nah, jadi saya melihat ini berlaku untuk kondisi kita saat ini. Ini tips ya. Kalau saudara pengen lihat peluang hari-hari ini, sebenarnya sama kok. Sama aja ya. Maksudnya peluang itu pasti ada. Orang males banyak di sekitar kita. Betul. Sementara saudara punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Misalnya punya tenaga ya. Nah, saya di properti itu saya ngelihat peluang itu. Gitu. Orang tuh jujur aja ya, malas untuk berpikir lagi. Karena begitu lihat kondisi gini, udahlah males jualan beli properti ini udah. Kita nggak langsung pada mundur gitu. Sementara kalau saya ngelihat enggak sih, sebenarnya ini orang yang mau jual rumah, jual apartemen tuh banyak. Banyak sekarang. Karena orang butuh uang kan. Dan sisi yang lain saya melihat gini loh. Orang yang mau beli rumah, mau beli apartemen banyak hari-hari ini. Karena mereka ngelihat peluang. Ini lagi turun nih. Ini pasti mau jual murah. Nah, jadi saya buka rahasia lah dikit. Saya cari orang-orang yang benar-benar
apa benar butuh untuk dijual. Karena kalau itu kita akan mudah menjualnya. Jadi mencari peluangnya pastor ya, dan di situ kita iya, jadi kita harus berpikir lebih ekstra gitu. Artinya jangan males. Orang males nih, ya udah kita lihat peluang itu gitu. Wow, gitu sih. Luar biasa. Dan juga saya mengalami pergumulan juga, pastor. Apartemen saya juga belum ada yang nyewa-nyewa nih. Tipsnya tadi saya dapat banget, pastor. Jadi harus mencari peluang dan harus ekstra supaya semua pintu terbuka. Well, luar biasa. Kita masih ada waktu kurang lebih 1-2 menit lagi. Untuk yang terakhir, apa kata-kata motivasi, pastor, yang bisa disampaikan buat setiap kita yang menyaksikan tayangan ini di tengah kondisi yang sulit, tapi tetap berpikiran positif? Gimana ya? Saya kalau melihat, ya kalau untuk dilakukan masing-masing kan pasti saya rasa punya bidang ya, punya kondisi yang berbeda-beda. Saya juga bukan orang yang istilahnya paling ini ya, karena ada banyak juga orang yang bisa lebih hebat. Cuman prinsipnya tetap sama sih. Kita jangan pernah ninggalin ya Tuhan ya. Kondisi ini tuh jangan pernah berdoa sungguh-sungguh. Dan ada sesuatu yang saya temukan bahwa orang yang punya mentalitas positif itu berkaitan dengan insight atau wawasan. Ya. Jadi kita tuh kalau ingat ceritanya Yusuf itu dia bukan orang yang enak hidupnya. Tapi waktu abang-abangnya, waktu dia udah dipromosikan, dia jadi raja, abang-abang datang sama Yusuf dan bilang, wah kamu jangan sampai lupa ya dengan kami ya, kami kan sekarang udah nggak ada bapak nih, udah meninggal si Yakub kan. Oh dia bilang gini, oh enggak, saya nggak akan lupa. Justru tuh kamu mereka-reka yang jahat buat saya, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan kita. Amin. Jadi Yusuf tuh punya wawasan, punya insight, punya yang dia bisa lihat secara besar, garis besar. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan melihat. Jadi kita nggak melihat dengan cara kita ini. Oke, nah, jadi melihat cara pandang Tuhan, pastor ya. Cara pandang Tuhan. Jadi point of view kita. Bukan poin. Jadi wawasan kita nih harus diperbesar sih. Amin. Melihat bagaimana cara Tuhan melihat. Dan itu biasanya diproses. Gitu. Yes, by proses. Itu aja sih. Setuju, pastor. Yang terakhir, boleh berdoa buat kita semua supaya kita terus dikuatkan, terus punya pikiran yang positif. Lebih tepatnya sama-sama saling mendoakan ya. Iya, pastor. Oke. Kita sama-sama saling mendoakan supaya tetap kuat, tetap semangat, sehat juga ya. Yes, paling penting itu. Oke, thank you, pastor. Yuk. Terima kasih. Kita mau berdoa. Silakan, pastor yang pimpin. Oke. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur. Ini kesempatan berharga, ini waktu yang berharga untuk setiap kami. Di waktu yang ada kami boleh saling menguatkan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah ke depan kami tetap kuat, tetap semangat, tetap diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengalami pertolongan demi pertolongan ke depan kami ini Tuhan. Kami tahu kondisi mungkin belum akan berubah, tetapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah buat setiap kami, dan Kau senantiasa menyertai kami. Itu sebabnya hamba berdoa saat ini buat setiap saudara-saudara kami yang hadir. Tuhan berkati mereka, berkati Tuhan. Yang kehilangan kerjaan, mereka dapat pekerjaan. Yang usahanya mengalami kemunduran, bangkitkan lagi Tuhan. Diberikan hikmat supaya terjadi breakthrough Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit juga disembuhkan saat ini Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan Tuhan kebaikan-Mu senantiasa Tuhan. Dan juga berkati saudara kami Bro Moses yang sudah menjadi moderator, dan buat hamba-Mu juga kami percaya Tuhan juga menolong kami untuk tetap kuat, tetap setia, dan bersuka cita senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you for praying, thank you for sharing with us, Pastor. God bless you more. Waktunya tinggal 2 menit lagi, masih ada waktu. Dan terima kasih buat viewers yang sudah join. Silakan yang belum follow di Instagram di GKR Hope bisa follow. Atau mungkin waktunya karena mungkin sangat singkat gitu ya, butuh waktu yang ekstra. Don't hesitate to
DM us di @gkarihope kalau misalnya ada butuh dukungan doa, ada butuh konseling. Tim dari GKarihope akan dengan senang hati menghubungi Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Dan yang paling penting rahasianya itu aman, terjamin Pastor ya. Ini ada Pastor Henok misalnya nih. Jadi terima kasih udah join. Sampai ketemu di WFH kita minggu depan dengan topik yang sangat menarik. Dan by the way untuk members GKarihope, besok ada Bible Study jam 6 sore. Ini topiknya sangat menarik tentang melayani di rumah Tuhan. Tadi kita udah bahas-bahas dikit nih tentang obrolan pelayanan, bahwa kita semua tuh harus terlibat dalam melayani. Supaya apa? Supaya berkatnya itu lebih besar lagi. Oke, thank you. Buat hari ini, happy holiday. Selamat menikmati rendang dan sate kambing. Kiriman dari tetangga ya. Terima kasih Pak. Jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Makanya kolesterol ya. Ingat. Oke, terima kasih. Selamat hari Jumat. Have a nice day dan God bless you. Thank you Bro Moses ya. Thank you Pastor Enoch.